Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan salah satu pembelajaran yang dikategorikan membosankan oleh peserta didik, khususnya pada siswa sekolah dasar. Kerap kali guru masih belum menemukan solusi yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. Agar tercipta pembelajaran yang bermakna dan bahagia bagi siswa, guru dapat merancang sebuah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini saya merancang sebuah pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan model problem listening atau PBL agar siswa lebih termotivasi. Saya Bunari SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 2 tahun 2024, akan melakukan praktek kinerja dengan materi hukum bacaan tajwid di kelas 4. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya anak-anak? Sehat. Ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ya. Semua ya? Baiklah anak-anak, kita pada kali ini yaitu mempelajari mengenai hukum tajwid pada bacaan surat At-Tin ya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum memulai pelajaran kita, coba ketua kelas baca doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, kalian apakah sudah pernah membaca Al-Quran? Kemudian apakah kalian pernah membaca atau mendengarkan bacaan surat At-Tin? Nah, kemudian bagaimana bunyi bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Itulah surat At-Tin. Kemudian mengapa kita perlu membaca Al-Quran dengan tartil? Dengan tartil itu yaitu dengan ilmu tajwid agar kita fasih, agar kita pas dalam membaca sehingga tidak ada merubah makna. Al-Quran itu berapa juz? Ada yang tahu? 30 juz. Kalau surat pembukanya namanya suratul Fatihah atau Ummul Quran. Sekarang ini surat At-Tin yang kita pelajari untuk mempelajari ilmu tajwidnya. Mengapa kita perlu membaca Al-Quran dengan tartil? Agar kita itu betul atau benar dalam membaca Al-Quran, kemudian sholatnya juga nanti agar pas ya. Karena di dalam sholat itu ada yang namanya Al-Fatihah, itu kan Al-Quran ya, harus membacanya harus pas. Kemudian mengapa kita perlu membaca Al-Quran dengan tajwid?
karena ilmu tajwid itulah yang bisa membawa atau membenarkan atau menyalahkan kita dalam membaca surat Al-Qur'an, ya. Jadi kalian sudah tahu mengapa kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kalian di rumah juga sudah membaca Al-Qur'an, ya. Jadi anak-anak, selanjutnya tujuan pembelajaran ini agar siswa atau kalian itu dapat membaca Quran surat At-Tin dengan makhrajil huruf, dengan tajwid yang benar. Terus apalagi tujuannya, Emma? Mempraktekkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dengan tepat dan konsisten dalam Quran surat At-Tin. Kemudian tujuannya apa lagi? Siswa agar dapat membaca dengan kelancaran tanpa terbata-bata, ya. Maksudnya terbata-bata itu sangkut-sangkut lah kalau bahasa kita, ya, agar lancar. Kemudian tujuan yang keempat, siswa mampu mengatur intonasi, ya, dan tempo bacaan sesuai dengan kaidah tartil. Jadi ada nanti lagunya. Kalau nyanyi mungkin semuanya banyaknya bisa, tapi kalau ngaji itu sekarang agak langka, ya. Ya, anak-anak, ya. Selanjutnya, oke, sebelum kita lanjut ke bacaan, coba ketua kelas pimpin X-breakingnya atau tepuk semangat, ya, kita laksanakan. Tepuk semangat. Oke, semangat untuk belajar kita. Masih semangat? Lanjut pelajaran kalau masih semangat. Coba anak-anak semuanya perhatikan, simak baik-baik video ini. Nanti dari video ini Bapak akan menanya kalian tentang hukum tajwid. Coba perhatikan, dengarkan, ya. Simak baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ingat mata itu, ya. Nah, kalian juga melihat bacaan surat At-Tin. Jadi dari bacaan ini Bapak ingin menanya masalah hukum tajwid, ya. Hukum tajwid yaitu khususnya nun mati. Di dalam bacaan surat At-Tin ini ada hukum ada hukum ifa, ya. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah, ya. Juga ada hukum idgham bila gunnah. Nanti Bapak tanya, ya. Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan murotal bacaan surat At-Tin. Coba sekarang kalian dengarkan Bapak membaca surat At-Tin, ya. Nanti jadi kalau ada pertanyaan
kalian bisa tahu atau bisa paham. Kayaknya kalau sudah coba tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Kita lanjutkan pelajarannya ya. Oke, coba kalian dengarkan Bapak membaca surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Jadi ada yang tidak dengar tadi bacaan? Dengar semua. Alhamdulillah ya. Jadi di dalam bacaan ini tadi ada hukum tajwid ya. Kemudian dari video murotal dan bacaan Bapak, apa yang kalian dengar? Ada perbedaan pada bacaannya? Ada ya, ada. Karena tadi Bapak usaha sebaik mungkin, namun kan tetap ada yang salah ya. Ada bedanya ya. Oke, ini bacaan surat At-Tinnya, surat At-Tin ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ada berapa? 8. Kalau ini namanya doa ta'awuz. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim ya. Coba kalian perhatikan ya. Jadi ini tadi adalah doa atau ta'awuz. Jadi di dalam bacaan surat At-Tin ini ada idgham bi gunnah, ada kemudian lagi huruf izhar ya. Huruf izhar itu ada 6. Coba kita masuk ke materinya ya, yaitu mengenai hukum tajwid pada bacaan surat At-Tin. Coba kalian perhatikan. Di sini ada ikhfa, bacanya macam mana? Samar. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya, yaitu mempelajari surat At-Tin dengan tajwid yang benar. Nah, ini hukum tajwidnya ya. Ada ikhfa, ada idgham, kemudian lagi ada iklab, kemudian lagi ada namanya iklab ya. Jadi ada izhar, ada iklab, ada ikhfa, kemudian ada lagi idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Coba kalian salin ini ya. Kalian salin. Tulis di buku. Di buku nulisnya, jangan dikening ya. Buku nulisnya. Oke, tulis. Jadi kalau huruf ikhfa ada 15. Kalau huruf idgham bi gunnah ada 4.
Kalau izhar ada n, kalau ikhlas ada san, kalau ilham bilahuna ada 2. Ya. Ya udah. Sampai kalian tua, sampai kalian cicit-cicit, iya. Jangan ditambah-tambah lagi. Ya, jangan ditambah lagi. Itulah ya. Jadi kalau ada non mati bertemu huruf ini bacanya seperti ini. Sama ya. Coba Bapak ulang lagi tadi ya. Untuk bacaannya nih. Coba kalian perhatikan. Ya Nana. Yang non mati atau tanwin ketemu sin. Hukum bacanya adalah ini adalah izhar. Hurufnya ada 6. Ha, ho, ain, rin, ha, hamzah ada 6. Tanwin ketemu rin. Coba kalian ikuti Bapak membaca, kalian ikuti ya. Yang non mati ketemu sin, bacanya hukum bacaannya adalah ifa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ini ada nun mati ketemu sin. Bacanya adalah ifa. Jadi samar. Bukan in, tapi insana fi ahsani taqwim. Maksudnya artinya sungguh telah aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, dengan sebaik-baik bentuk sudah Allah menciptakan manusia. Jangan lagi dirubah-rubah. Yang perempuan biarlah pakai anting, yang laki-laki jangan pakai anting. Ya. Ada pula pepatah bilang, hiduplah seperti kuntilanak, apapun permasalahan tetap tertawa. Ya lebih, itu pula. Itu kan hanya lelucon saja, jangan pula seperti itu. Awas ada duit ketawa nanti kemana pula? Ya, jadi ada bacaan apa tadi? Izhar. Di sini ifa. Betul belajar nih ya. Ini betul. Kenapa? Kalian nanti Bapak doakan besar-besar ada punya anak murid, ada punya keturunan. Jadi harus bisa ngajarkan kepada turun temurun. Itu namanya dengan yang namanya ilmu yuntafa'u bi. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza mata banu adam inqata amaluhu illa min salasin. Bila mana mati anak Adam, ya, itu semua amal terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Al ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholihun yad'u lah, anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi kalau udah bisa doa Arab dah, doa bahasa Cina boleh, doa bahasa Banjar boleh, doa bahasa Jawa tidak masalah. Iya Maya? Oke, paham ya? Jadi nun mati ketemu sin hukumnya ifa. Tanwin atau nun mati ketemu hin hukum bacanya adalah bacanya jelas ya. Jangan yang lain yang bisa ini tak ngerti. Masih semangat kita belajar? Semangat. Karena ilmu itu adalah nurun, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Oke, selanjutnya Bapak bagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok tim yang laki-laki, kemudian yang perempuan zaitun, ya. Oke, Bapak bagi 2 kelompok ya. Ini Bapak bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya ya. Coba ketua kelompoknya. Yang satu tadi kelompok tim.
yang satunya kelompok zaitun. Kan ya? Apa yang disuruh di LKPD tersebut kerjakan, ya. Jadi cara mengerjakan tugasnya, coba kalian perhatikan, ya. Yang pertama membaca atau bacalah surat atin secara bergantian di dalam kelompok, itu yang pertama. Kemudian perhatikan maharojil huruf atau tempat huruf dan hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga apa di situ bacanya? Yang ketiga adalah identifikasi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembacaan. Kemudian yang keempat, diskusikan dalam kelompok cara memperbaiki kesalahan tersebut. Baik, kan ya. Ini kan di sini ada bacaan izhar. Umpama dari Bapak baca tadi, oke, nanti Bapak periksa ya. Oh, yang mana tadi Bapak bacanya sama? Yang ini harusnya begini harus nanti di situ ya. Nah, yang izhar, Mama, oh ini izhar bacaannya. Yang ini ikhfa. Tulis nanti di situ ya. Oke, anak semua sudah siap ya? Sudah siap. Oke, dari tugas kalian, coba kalian presentasikan maju ke kelas ya. Yang laki-laki tadi adalah kelompok ya, yang perempuan kelompok zaitun. Coba silakan maju. Dari mana dulu, kelompok mana dulu mau maju? Kelompok zaitun, silakan. Kami dari kelompok zaitun akan mengerjakan hasil kerja kelompok kami. Ya, coba silakan baca hasil kerjanya. Tadi memperhatikan atau mengoreksi bacaan atau menemukan hukum bacaan surat sin. Hukum bacaan apa?
kelompok zaitun? Izhar. Izhar. Contoh bacaannya, coba sama-sama baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, jadi tanwin ketemu alwin. Hukum bacanya adalah terima kasih ya. Kasih aplaus untuk kelompok zaitun. Oke, coba coba untuk kelompok tin, silakan kelompok tin maju ke depan, perhatikan hasil kelompoknya. Kami dari kelompok hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan dari kerja kalian yang kalian koreksi ataupun analisa hukum bacaan apa pada surat Atin. Bacaan Iqfa. Iqfa ada 15 bacaannya pada hukum tajwid surat Atin terdapat pada bacaan lafaz khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Non mati ketemu sin ya. Terima kasih. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih aplaus untuk kelompok tim. Dari tugas kalian tadi ada yang mengoreksi atau menemukan bacaan Iqfa pada surat Atin, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insa ya, Iqfa. Insa nafi ya. Non mati ketemu sin ya. Kemudian lagi tadi ada bacaan izhar. Ghairun mamnun. Ajrun ghairun ya. Ajrun. Nun mati atau tanwin ajrun ghairun mamnun ya. Non mati atau tanwin ketemu win ya. Non mati atau tanwin ketemu win. Idhar bacanya jelas. Baik anak-anak sekalian, apakah dengan belajar ini kalian senang atau tersiksa atau ini ya? Nah, jadi senang ya. Jadi senang, alhamdulillah kalau senang membaca Al-Quran daripada senang menggunjing orang ya. Nah, menggunjing orang itu sarang dosa. Terus apa lagi? Dan seterusnya bisa kalian cari sendiri itu ya, tidak boleh ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, nah itu berpahala. Apalagi kalau dengan tajwid yang benar. Jadi kalian belajar ini tadi senang ya? Nah, Alhamdulillah. Jadi kesimpulan pelajaran kali ini yaitu ada bacaan Iqfa, ada bacaan izhar pada surat Atin. Nah, yang itu izhar ya, yaitu ajrun ghairun mamnun. Baiklah anak-anak, nanti Bapak kasih tugas ya. Bapak kasih tugas, buka buku latihan kalian ya. Kalian kerjakan pertanyaan ini ya. Ini petunjuknya. Coba buka buku latihannya, buka bukunya.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, disuruh menyebutkan hukum tajwid yang terdapat dalam kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tartil dalam membaca Al-Quran? Kemudian, mengapa penting untuk memperhatikan makhrajul huruf dalam membaca Al-Quran? Ya. Nah. Kemudian, sebutkan kesalahan yang harus dihindari dalam membaca Al-Quran. Ada 5 pertanyaan, Bapak kasih waktu 8 menit. Ya. Oke. Silakan ajakan. Siap. Siap, ya Pak. Sudah siap. Bagaimana kelompok tim? Zaitun sudah siap tuh? Siap. Oke, siap. Oke, kalau sudah siap, coba kalian kumpul sini kerja kalian. Nanti Bapak koreksi, Bapak kasih nilai. Silakan. Kumpul ke sini. Sudah Bapak kasih nilai, nanti bisa dilihat sendiri nilainya. Ada yang 80, ada yang 100, tapi nampaknya 100 semua ya, karena kan cuma menyebutkan ini saja apa susahnya ya. Jadi demikianlah pelajaran kita kali ini. Pada pelajaran yang akan datang kita akan mempelajari yaitu hukum mat atau panjang pendeknya dalam membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Sekarang coba kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana Demikianlah pelajaran kita kali ini. Kalian jangan pernah bosan mempelajari Al-Quran serta membaca Al-Quran di rumah, agar kita semuanya nanti di alam barzakh mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.